Judul bahasan kita berdasarkan soal yang ada, yaitu monokotil dan dikotil. Pertanyaan di soal yaitu berdasarkan hasil pengamatan struktur anatomi batang kacang tanah dan jagung, jelaskan perbedaan struktur jaringan keduanya. Kemudian jagung dan kacang tanah termasuk ke dalam kelompok tumbuhan apa? Kita diminta menentukan di sini. Agar bisa menjawab pertanyaan dari soal tadi, saya akan tunjukkan secara mikroskopik batang tanaman kacang tanah kurang lebih seperti ini dan batang jagung kurang lebih seperti ini. Saya akan jelaskan struktur jaringannya. Batang kacang tanah terdiri dari jaringan epidermis. Di sini ada jaringan korteks, itu tersusun atas jaringan-jaringan parenkim. Kemudian ada kambium yang berada di lingkaran kedua. Nah, kambium ini memisahkan antara floem dan xilem. Sehingga letak floem dan xilem ini teratur ya. Di pusat itu ada bagian dari silinder pusat yang bagian terdalam yaitu ampulur. Jaringan yang ada pada batang jagung berbeda, yaitu bagian luar adalah epidermis, kemudian pembuluh angkut itu letaknya tersebar seperti ini, tidak tersusun teratur seperti pada batang kacang tanah. Kemudian parenkim ada di antara pembuluh-pembuluh angkut. Ini sama letaknya, yaitu yang bagian ini ya. Ini adalah floem dan bagian yang lancip ini, yang ujung ini adalah xilem dari batang jagung. Berdasarkan gambar mikroskopik tadi, bisa kita tentukan perbedaan dari jaringan keduanya. Yang pertama, kacang tanah itu berkas pengangkutnya teratur ya, tersusun rapi, karena adanya kambium di antara xilem dan floem. Dan di situ nampak adanya ampulur di bagian pusat. Di bagian silinder pusat itu, ampulur adalah bagian terdalam dari silinder pusat. Yang kedua, pada batang tanaman jagung, berkas pengangkutnya tersebar, xilem dan floemnya tidak beraturan ke sana ke sini, karena tidak adanya kambium di antara xilem dan floem. Dan di batang jagung juga tidak ada ampulur seperti di batang tanaman kacang tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil, sehingga nanti bisa terjawab bahwa kacang tanah itu termasuk kelompok yang dikotil atau monokotil. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan kotiledon itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu monokotil, itu adalah tumbuhan biji berkeping satu. Secara morfologinya, ciri-cirinya nampak seperti yang tertulis di sini, yaitu akarnya serabut, batangnya tidak berkambium, berkas pengangkutnya tersebar, seperti jagung tadi. Batangnya umumnya tidak bercabang, tulang daunnya sejajar ataupun melengkung, dan jumlah mahkota bunganya itu ada 3 atau kelipatannya. Ini adalah secara morfologinya. Nah, jika dilihat secara struktur jaringannya, itu nanti kurang lebih yang saya rangkum ada di sini, yaitu tidak adanya ampulur dan kambium, kemudian endodermisnya juga tidak tampak, bekas pengangkutnya, xilem dan floem, itu termasuk dalam kolateral tertutup.
Apa itu kolateral tertutup? Adalah xilem dan floem itu tidak dipisahkan oleh kambium. Jadi di sini nggak ada kambiumnya. Sedangkan tumbuhan dikotil itu memiliki ciri antara lain yang berkebalikan dengan monokotil di sini secara morfologinya. Dan untuk struktur jaringannya juga berkebalikan dengan monokotil di sini ya. Nah, di sini nanti bisa kita simpulkan bahwa perbedaan jaringan batang pada kacang tanah dan jagung terletak pada berkas pengangkut, xilem dan floem, kambium, dan empulur. Dan jagung itu termasuk kelompok tumbuhan monokotil dan kacang tanah termasuk kelompok tumbuhan dikotil. Sekian, terima kasih.